Kita semua suka makanan yang cepat dan mudah dibuat, kan? Mie instan selalu ada saat kita sedang terburu-buru atau hanya ingin makanan yang gurih. Tapi bagaimana kalau makanan praktis ini punya dampak buruk? Bagaimana kalau mie yang enak ini sebenarnya berbahaya untuk kesehatan kita? Kita perlu bicara tentang bahaya terlalu sering makan mie instan. Mie instan seringkali mengandung banyak sekali sodium atau garam. Sodium ini digunakan untuk meningkatkan rasa dan memperpanjang masa simpan produk. Kita memang butuh sedikit garam dalam makanan kita, karena garam membantu tubuh kita berfungsi dengan baik. Garam membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Tapi kebanyakan garam tidak baik untuk kita. Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah. Bayangkan, satu bungkus kecil bumbu mie instan bisa mengandung setengah dari jumlah garam yang seharusnya kita konsumsi dalam sehari. Ini berarti kita harus sangat berhati-hati dengan asupan garam kita. Kalau kebanyakan makan garam, lama-lama bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti tekanan darah tinggi yang pada gilirannya dapat merusak arteri dan jantung kita, yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ini penting sekali untuk diingat, terutama untuk anak-anak muda yang mungkin belum memikirkan dampak jangka panjang dari makanan tinggi garam. Mengurangi asupan garam sekarang bisa membantu mencegah masalah kesehatan di masa depan. Masalah lain dengan mie instan adalah seringkali rendah nutrisi penting. Kita bicara tentang vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh kita agar sehat dan kuat. Mie instan seringkali terbuat dari tepung olahan, yang artinya sebagian besar nilai gizinya sudah hilang. Terlalu banyak makan makanan olahan seperti mie instan bisa menyebabkan kekurangan nutrisi, membuat kita merasa lelah dan lesu. Seperti mobil yang kehabisan bensin, Bagian 4, resep bencana. Mengonsumsi mie instan secara teratur ternyata berhubungan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik. Mie instan memang praktis dan lezat, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk kenyamanan ini. Sindrom metabolik adalah kumpulan beberapa kondisi seperti gula darah tinggi, lingkar pinggang yang lebar, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Kondisi-kondisi ini sering terjadi bersamaan, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Ini adalah masalah kesehatan serius yang bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa perempuan yang makan mie instan lebih dari 2 kali seminggu memiliki risiko sindrom metabolik yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang jarang makan. Studi ini menunjukkan bahwa konsumsi mie instan yang berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan, terlepas dari diet dan kebiasaan olahraga mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pilihan makanan yang lebih sehat dan seimbang, serta menjaga gaya hidup aktif untuk mengurangi risiko sindrom metabolik. Bagian 5. Waktunya untuk berubah. Saatnya kita merenungkan kebiasaan kita sehari-hari dan membuat perubahan yang berarti. Jujur saja, kita semua terkadang memilih makanan praktis. Makanan cepat saji dan instan memang menggoda karena kemudahannya. Tapi kita harus memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nutrisi yang baik sangat penting untuk kesehatan kita. Dengan membuat perubahan kecil pada pola makan kita, kita bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan jangka panjang kita. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Ganti mie instan dengan pilihan yang lebih sehat seperti sup atau salad buatan sendiri. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Masak lebih banyak di rumah dengan bahan-bahan segar. Tubuhmu akan berterima kasih. Memasak di rumah juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan. Berikan pendapatmu tentang mie instan dan makan sehat di bawah ini. Kami ingin mendengar pengalaman dan tips dari kalian semua. Mari kita mulai diskusi dan saling mendukung dalam perjalanan kita menuju kesehatan yang lebih baik. Bersama-sama kita bisa mencapai tujuan kita.